4 ditambah 4 berarti 8/36. Atau kalau kita sederhanakan, jadi 2/9. Berarti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pembelajaran matematika Mandika Palembang. Pada video kali ini kita akan membahas tentang peluang. Jadi peluang ini mungkin sudah pernah kalian pelajari waktu kelas 9 SMP. Itu ada materi peluang kan, tentang dadu, tentang apalagi koin kayak gitu ya. Jadi di sini peluang tingkat lanjutannya ya. Jadi peluang, apa itu peluang? Peluang itu adalah perbandingan atau pembagi banyaknya seluruh kejadian yang mungkin terjadi dari suatu kejadian A dengan yang namanya ruang sampel. Jadi banyaknya kejadian yang mungkin terjadi ini nanti dinamakan NA, ruang sampel ini dinamakan NS. Jadi misalkan ini ada sampel, nah ini ada ruang sampel. Nah A ini adalah bagian dari ruang sampel kejadian A. Nah kejadian yang bukan A itu dinamakan komplement. Jadi pangkat C di sini dinamakan komplement ya. Dibaca di sini adalah komplement. Atau namanya di sini diberi nama A komplement kayak gitu ya. Jadi ini dinamakan komplement. Oke. Nah, ini peluang. Jadi peluang suatu kejadian itu adalah tadi kan sudah dikatakan perbandingan atau pembagi ya. Banyaknya kejadian itu dinamakan NA dan ruang sampel itu dinamakan NS. Jadi peluang itu NA/NS. Nah, kisaran nilai peluang itu berkisar antara 0 sampai 1. Jadi peluang itu nggak mungkin dia kurang dari 0, nggak mungkin dia lebih dari 1. Nah, untuk peluang yang nilainya sama dengan 0, ini dinamakan apa ini? Ini dinamakan kejadian yang mustahil terjadi ya. Sorry ya, bentar. Nah, jadi untuk kejadian yang peluangnya sama dengan 0, ini dinamakan kejadian yang mustahil untuk terjadi. Jadi contohnya gini, kalau seandainya peluang mustahil ya, jadi peluang kejadian yang nilainya 0, ini dinamakan kejadian mustahil untuk terjadi. Contohnya, kalau seandainya peluang gajah terbang kayak gitu, peluang laki-laki melahirkan, nah itu kan kejadian yang mustahil untuk terjadi ya. Terus peluang kejadian yang nilainya 1 ini, ini dinamakan peluang kejadian yang pasti terjadi. Jadi contohnya kejadian yang pasti terjadi di sini, peluang manusia akan mati kayak gitu. Pasti manusia akan mati. Nah, sekarang di sini ada yang namanya peluang komplement. Apa itu peluang komplement? Peluang komplement artinya yang bukan dari kejadian A. Jadi rumusnya 1 dikurang peluang A. Contohnya kayak gini. Kalau seandainya peluang hari ini hujan, itu adalah 1/3. Berapa peluang hari ini tidak hujan? Berarti peluang tidak hujan, berarti peluang A komplement. Berarti 1 dikurang 1/3. Berarti jawabannya di sini 2/3. Oke, bisa lanjut. Nah, sekarang kita belajar menghitung NA dan NS. NA tadi apa? NA tadi adalah banyaknya kejadian dan NS di sini adalah ruang sampel ya. Jadi kita mulai dulu dari yang namanya dadu. Tahu dadu. Mulai dulu dari yang namanya koin. Tahu koin ya, uang logam. Nah, sekarang kalau seandainya 1 koin dilempar, misalnya 1 koin dilempar, maka ruang sampel yang terjadi itu ada 2. Bisa ruang sampel yang terjadi itu ada 2. Apa aja?
bisa saja muncul sisi gambar atau bisa muncul sisi angka. Maka 2 ini bisa juga dibuat 2 pangkat 1. 1 ini datang dari mana? Dari 1 koin, kayak gitu. Tapi kalau 2 koin yang dilempar, maka ruang sampelnya ada 4 atau 2 pangkat 2. 2 ini datangnya dari mana? Dari 2 koin ini. Apa saja ruang sampelnya? Bisa kamu pakai diagram batang, bisa juga pakai diagram tabel. Tapi mungkin sudah bisa ya kalau 2 dadu, kemungkinan ruang sampelnya muncul angka-angka. Dadu pertama muncul angka, dadu kedua muncul angka. Mungkin bisa juga angka gambar, terus apa lagi? Gambar angka, sama gambar kayak gitu. Jadi ada 4 ruang sampelnya. Sekarang kalau seandainya 3 koin dilempar, berarti ruang sampelnya jadi berapa? Ya pasti 2 pangkat 3, karena 3 koin yang dilempar ya. 2 pangkat 3 berarti 8. Gimana aja titik sampelnya? Jadi kalau 3 koin dilempar, kamu bisa pakai yang namanya tabel atau pakai diagram kayak gini cara buatnya. Kalau kamu bingung nggak bisa langsung ya. Kalau 2 koin dilempar berarti 1 koin ke bawah, 2 koin ke samping. Pokoknya jumlahnya di sini ada 3. 2 ditambah 1 3 ya kan, boleh ini 2 ini ke bawah, 1 ke samping. Kalau 1 koin kan kita sudah tahu ruang sampelnya pasti kalau nggak angka berarti gambar. Kalau 2 koin berarti angka gambar, terus apa lagi? Gambar angka, terus gambar. Ini ruang sampel dari 2 uang yang dilempar kan. Nah, sekarang kamu daftar angka ketemu angka-angka. Angka artinya koin pertama muncul sisi angka, koin kedua muncul sisi angka, koin ketiga muncul sisi angka. Terus ini angka ketemu angka gambar. Angka gambar. Terus ini angka gambar angka. Terus angka gambar. Ini gambar angka, gambar angka, gambar angka, yang terakhir gambar. Maka kalau kamu hitung, ini titik sampel dari 3 koin dilempar itu ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka secara umum kalau ruang sampel dari n koin, maka ruang sampelnya itu sama aja dirumuskan dengan 2 pangkat n. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini dadu. Jadi, ini. Kalau seandainya 1 dadu dilempar, maka ruang sampelnya, masih ingat waktu SMP? Kalau 1 dadu dilempar, maka ruang sampelnya ada 6 ya. Siapa aja ruang sampelnya ada 6 itu? Kalau 1 dadu mungkin muncul dadu mata 1, mungkin muncul dadu mata 2, mata 3, mata 4, mata 5, dan mata 6. Mungkin tidak muncul dadu mata 7, nggak mungkin karena dadu nggak ada yang mata 7 ya. Maka ruang sampelnya itu sama aja dengan 6 pangkat 1 karena 1 dadu. Kalau seandainya 2 dadu dilempar, maka ruang sampelnya jadi berapa? 6 pangkat 2 karena ada 2 dadu dilempar. 6 pangkat 2 berarti 36. Hati-hati, dadu ini sering ditanyain ya. Gimana titik sampelnya? Ini titik sampel dari 2 dadu. Sudah biasanya dibuat dalam kotak. Ini 1 dadu ke samping, 1 dadu ke bawah. Kalau 1 dadu kan kita sudah tahu ruang sampelnya ada 6 kan? 1 dadu ruang sampelnya ada 6. Maka kalau 2 dadu 1 ketemu 1 berarti 1,1. Dadu pertama muncul mata 1, dadu kedua juga muncul mata 1. Terus ini 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, terus 1,6. Ini 2,1. Sekarang sama nggak 2,1 dengan 1,2? Ini beda ya. Kalau 1,2 dadu pertama muncul mata 1, dadu kedua muncul mata 2. Kalau 2,1 dadu pertama muncul mata 2, dadu kedua muncul mata 1. Terus ini ya. Sampai ini 6,1, ini terus dihitung. Kamu buat ini sampai 6,6. Maka kalau dijumlahin ini ada 36. Maka ruang sampel dari n dadu itu ruang sampelnya jadi 6 pangkat n. Nah, sekarang lagi kartu remi atau kartu bridge. Tahu kan kartu remi ya? Jadi kartu remi itu sebenarnya kan ada 54, tapi dalam perhitungan peluang itu jokernya itu dikeluarkan.
Jadi ruang sampelnya dari satu kartu remi itu ruang sampelnya ada 52 ya, ada 52 karena jokernya dikeluarkan. Nah, ini contoh kartu remi. Jadi kartu remi di sini terdiri dari dua warna ya. Jadi terdiri dari dua warna, ada warna merah sama warna hitam. Jadi warna merahnya ini ada 26, warna hitamnya di sini ada 26. Merahnya terdiri dari merah apa saja? Merah hati. Dan sama merah apa ini? Diamond ya. Jadi merah ini terdiri dari dua macam, merah hati sama merah diamond. Nah, sekarang hitam. Hitam ini terdiri dari berapa macam? Hitam ini juga terdiri dari dua macam, hitam skop. Kayak ini skop sama hitam keriting. Nah, masing-masing dari mereka ini, baik itu diamond, baik itu hati, baik itu skop, baik itu keriting, ini terdiri dari apa? Terdiri dari namanya ada as. Benar kan? 2, 3, 4 sampai 10 kartu itu. Terus ada lagi apa? Jack, Queen, King. Maka kalau ditotal ke jumlahnya ini ada 13 ini masing-masing ini. Jadi kalau ditotalkan jumlah masing-masing ini ada 13. Nah, jadi kalau ditotalkan jumlahnya ini ada 13. Ini ada 13, ini ada 13, ini ada 13, ini ada 13. Ini sama. Diamond ini ada juga. As, diamond as 2 sampai 10. Terus ada lagi Jack, Queen, King. Jadi jumlahnya ini ada 13, 13, 13, 13, 13. Jadi kalau dijumlahin ini ada 26, ini ada 26. Oke. Nah, sekarang gimana cara menentukan NA dan NS dari bentuk lain? Jadi cara menentukan NA dan NS dari bentuk lain itu seperti yang sudah dipelajari di kaidah pencacahan bagian 1 sampai bagian 3 kemarin. Jadi di pelajaran kita 3 minggu yang lalu, yaitu dengan yang pertama pakai yang namanya aturan apa ini? Aturan perkalian. Yang kedua bisa pakai yang namanya di sini permutasi. Terus yang ketiga kadang juga dipakai yang namanya kombinasi. Nah, kalau kamu belum ngerti 3 materi ini, jadi bertobatlah, buka lagi video-video sebelumnya, karena kalau 3 materi ini belum kamu kuasai akan kesulitan menjawab soal-soal yang berhubungan dengan peluang ya. Jadi bertobatlah dulu mumpung sebelum ulangan ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke kejadian majemuk. Jadi kejadian majemuk ini, jadi di peluang ini ada juga materi yang namanya kejadian majemuk. Apa itu kejadian majemuk? Jadi kejadian majemuk ini artinya 2 kejadian terjadi secara bersamaan. Jadi ini namanya kejadian majemuk. Jadi 2 kejadian terjadi secara bersamaan. Contohnya, misalkan 1 dadu dilempar bersama-sama. Tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil atau prima. Jadi ada 2 kejadian yang kita perhatikan di situ. Pertama ganjil, kedua prima. Nah, jadi kejadian majemuk ini ada 2 macam. Yang pertama itu union atau gabungan, dan yang kedua itu adalah irisan atau intersection ya. Nah, jadi kayak gini. Nah, ini untuk gabungan. Jadi ini bacanya PA atau gabungan B, ini peluang A ditambah peluang B dikurang dengan irisan. Nah, sekarang cara membedakannya gini, kalau kamu bingung cara membedakannya, yang ini namanya union ya. Jadi gabungan itu lambangnya itu digelambangkan dengan U. U ini berasal dari gabungan atau union. Ini namanya gabungan. Di soal gabungan ini biasanya ditandai dengan tanda atau. Jadi ingetin, kalau di soal ada tanda atau berarti dia pasti ditambah.
jangan lupa dikurang dengan irisan. Jadi kalau seandainya di soal ada kata atau, jadi peluang A ditambah peluang B dikurang irisan. Nah, sekarang irisan ini, peluang A irisan B ini ada dua macam. Kalau misalnya ini ada irisannya, artinya kejadian ini namanya kejadian tidak saling lepas. Tidak saling lepas, jadi ada irisannya. Jadi kalau digambarin kayak ini ada irisannya. Tapi kalau seandainya irisannya di sini tidak ada, maka kejadian ini dinamakan kejadian saling lepas. Jadi kalau seandainya digambar, nah kayak gini, jadi irisannya ini tidak ada. Jadi rumusnya peluang A atau peluang B. Jadi intinya atau itu ditambah dikurang irisan, ada atau tidak. Nah kalau seandainya dan, nah ini dan, nah kalau dan dia dikali. Kayak gitu ya. Jadi kesimpulannya kejadian majemuk ini ada dua kata kejadian terjadi bersamaan, kata penghubungnya ada dua. Yang pertama itu kata penghubungnya atau. Kalau atau jangan lupa operasinya selalu ditambah. Tapi yang kedua, kalau kata di situ ada dan, pasti operasinya itu dikali. Jadi peluang A dan B, peluang A dikali dengan peluang B ini. Ini kata kuncinya ya. Nah, sekarang lanjut kita ke frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu apa? Jadi frekuensi harapan itu jika suatu kejadian itu kita lakukan secara berulang-ulang. Jadi sebanyak apa di sini katanya? Di sini sebanyak n kali dilakukan. Misalnya sebuah dadu dilempar sebanyak 10 kali. Nah, itu namanya frekuensi harapan ya. Jadi kejadian itu kita lakukan secara berulang-ulang. Apa rumus frekuensi harapan? Frekuensi harapan itu adalah peluang dikali dengan n. N di sini adalah banyaknya kejadian. Jadi kalau dadu dilempar sebanyak 10 kali, berarti n di sini adalah 10 kayak gitu ya. Nah, sekarang kita mulai menghitung nilai peluang. Jadi nilai peluang ini saya ambil dari buku paket kalian, buku Erlangga Matematika Wajib kelas 12 ya. Kita coba kerjakan. Sebuah dadu, di sini katanya sebuah dadu dilempar 1 kali. Peluang munculnya mata dadu faktor dari 6. Sekarang di sini 1 dadu. Ingat tadi kalau 1 dadu ruang sampelnya ada 6 ya. Jadi ruang sampelnya mata 1, mata 2, mata 3, mata 4, mata 5, mata 6. Berarti NS-nya 1 dadu itu ada 6. Sekarang NA. Apa itu NA? NA itu cirinya apa yang ditanya? Itu yang jadi NA. Apa yang ditanya di sini? Munculnya mata dadu faktor dari 6. Siapa aja faktor dari 6? 1 kali 6, terus 2 kali 3, 6. Maka NA-nya di sini ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti peluangnya itu NA per NS. NA-nya 4 per 6. Atau kalau dikecilkan jadi berapa? 2 per 3. Berarti jawabannya adalah D. Oke, lanjut. Soal nomor 2, Badu akan memancing di sebuah kolam yang berisi 23 ikan mujair, 15 ikan mas, 32 ikan tawes. Peluang Dadu mendapatkan ikan mas pada 1 kali pemancingan. Oke, coba kita kerjakan di sini ya. Kita kalau menentukan nilai peluang, itu pertama-tama kamu tentukan dulu NS-nya. NS-nya berapa? Mujair. Kita daftar dulu. Mujairnya berapa? Mujairnya ada 23. Ikan masnya ada berapa? Ikan masnya ada 15. Terus ikan tawesnya ada berapa? Ada 32. Maka NS-nya gimana? NS-nya itu kamu jumlahin galau-galau ini. Semua ini ya. Jadi 23 ditambah 15 ditambah 32. Berapa ini NS-nya? Kalau dijumlahin ini berapa ini? 20, 30, 50, 60, 70 ya. Jadi NS-nya ada 70. Sekarang NA. Apa itu NA? Apa yang ditanya? Itu yang jadi NA. Apa peluang Badu mendapatkan ikan mas? Ikan mas ada berapa ikan mas? Ada 15. Berarti di sini 15. Maka peluangnya itu sama dengan NA per NS, 15 per 70. Atau kalau kita kecilin, sama-sama kita bagi
berapa di sini? Kita bagi 3 ya. Bagi 3 apa bagi 5 di sini? Bagi 5 ya. Berarti kalau seandainya kita bagi 5, bisa nggak 70 dibagi 5? Kita bagi 5, berarti 15 bagi 5 berarti 3. 70 dibagi 5 berapa? 14 ya. 3/14. Berarti jawabannya adalah C. Lanjut. Soal nomor 3 di sini seorang ketua kelas dipilih dari seorang ketua kelas dipilih dari 5 kandidat, yaitu Ali, Budi, Charlie, Ita, dan Enda. Peluang Budi menjadi ketua kelas. Sebenarnya ini nggak usah dicari lagi ya, langsung aja ya. Berarti NS-nya ada berapa di sini? NS-nya di sini ada 5. Ada 5 orang. Siapa aja? Ali, Budi, Charlie, Ita, dan Enda. Jadi NS-nya ada 5. Sekarang NA. Apa itu NA? Apa yang ditanya? Itu yang jadi NA. Apa yang ditanya di sini? Peluang Badu terpilih. Nah, Badu. Ada berapa si Badu di sini? Ada 1 kan si Badu? Berarti peluang NA-nya jadi 1. Maka peluangnya itu NA per NS 1/5. Lanjut. Nah, sekarang ini 3 keping uang logam dilempar bersama-sama. Nah, sekarang lihat tadi 3 keping uang. Peluang memperoleh 2 sisi gambar dan 1 sisi tulisan. Tulisan ini berarti apa? Ini angka ya kalau tulisan di sini ya. Nah, sekarang masih ingat tadi ruang sampel dari 3 angka? 3 angka. 3 dadu, kalau lupa kita buat lagi. 3 uang, berarti 1 uang ke bawah, 2 uang ke samping. Kalau 1 uang ruang sampelnya tadi angka sama gambar. Kalau 2 uang angka-angka, angka gambar, gambar angka, sama gambar-gambar. Oke, ini angka, angka, angka. Angka, gambar, angka, gambar, angka, angka, gambar, gambar. Ini berarti gambar, angka, angka, gambar, angka, gambar, 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 angka, sama gambar, gambar, gambar. Maka kalau ditanya ruang sampel dari 3 uang itu ada 8. 2 pangkat 3 ya. Sekarang kita menentukan NA. Apa itu NA? NA itu apa yang ditanya? Itu yang jadi NA. Peluang 2 gambar dan 1 tulisan. 1 tulisan berarti ini 1 angka ya. Yang mana 2 gambar 1 angka? Yang mana 2 gambar 1 angka? Ini ya. 2 gambar 1 angka. 1. Mana lagi 2 gambar 1 angka? 2. Mana lagi 2 gambar 1 angka? 3. Maka NA-nya ada 3. Di NA-nya ada 3. Maka kalau ditanya peluang NA per NS berarti 3/8. Maka jawabannya adalah C. Oke, lanjut soal nomor 9. 2 buah dadu dilempar undi bersama-sama, peluang munculnya mata dadu yang habis dibagi 5. Artinya kalau habis dibagi 5 berarti dianya kelipatan dari 5 ya. Nah, sekarang kita daftar dulu. 2 buah dadu dilempar bersama-sama, ruang sampel dari 2 buah dadu berarti NS-nya sama aja dengan 36. Karena 1 dadu tadi kan 6 ya. Yang menjadi pertanyaan NA di sini peluang mata dadu yang habis dibagi 5. Kalau habis dibagi 5 berarti dia kelipatan 5. Coba kita daftar dulu. Dari 1 kelipatan 5 itu berarti 5, 10 ya. Mungkin nggak 15, itu nggak mungkin kan dadu yang 15, misalnya 7 dan 8. Itu nggak ada kan dadu 7 sama 8 ya. Oke, coba kita daftar dulu siapa aja yang kelipatan yang jumlahnya. Jumlahnya kelipatan 5. Mulai dari 1 dulu, 1, 4, 5 kan jumlahnya ya. Siapa lagi dari 1? Mungkin nggak 1, 9. Ini nggak mungkin. Kenapa? Karena dadu nggak ada yang mata 9 ya. Dari 2. 2 berapa lagi? 2, 3. Benar ya? Terus 3. 3, 2. 3, 2. Terus dari 4. 4 berapa lagi? 4, 1. Ada 2 ya, 4 ya. 4, 6. 10 kan jumlahnya kan? Dari 5.
5 berapa bisa diambil? 5, 5 ya. 5. Dari 6 ada nggak? 6, 4. 6, 4. Habis ya? Berarti kalau ditanya NA-nya ada berapa ini? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. NA-nya ada 7. Maka kalau ditanya peluang, NA per NS berarti 7/36. Jadi jawabannya adalah D. Oke, lanjut ke soal nomor 11. Soal nomor 11 di sini 2 dadu dilempar. 2 dadu dilempar 1 kali. Karena 2 dadu dilempar 1 kali, maka ruang sampulnya jadi 36 ya. Berarti NS ini sama dengan 36. Sekarang peluang jumlah mata dadu, peluang munculnya jumlah mata dadu berjumlah 5 atau 9. Nah, sekarang ini ada 2 kejadian, artinya kejadian majemuk. Ada tanda penghubung atau, cirinya berjumlah 5 atau 9. Kita hitung dulu yang berjumlah 5. Siapa aja yang berjumlah 5? Jadi A itu adalah kejadian mata dadu yang berjumlah 5. 1, 4, 2, 3. Berapa lagi jumlah 5? 3, 2, terus 4, 1. Maka NA-nya di sini ada 4. Sekarang B. B itu adalah kejadian apa di sini? Kejadian mata dadu yang jumlahnya 9. Berapa aja yang jumlahnya 9 dari 1? 1 nggak ada ya, nggak mungkin dadu 1, 8. Dadu nggak ada mata 8. Mulai dari 3 ya. 3, 6, terus 4, 5, terus 5, 4 yang jumlahnya 9 ya, sama 6, 3. Berarti NB-nya di sini juga 4. Maka peluang A atau B, ingat tadi kata kuncinya kalau atau artinya dia ditambah. Berarti ini sama aja dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Kalau ditambah jangan lupa dikurang irisan. Peluang A irisan B. Peluang A 4/36. Ada 4 kan NA-nya, ditambah peluang B 4/36 juga, karena NB-nya ada 4, dikurang irisan. Ada nggak yang sama antara dua buah ini? 1, 4 di sini nggak ada. 1, 4, 2, 3 ada. 2, 3 di sini nggak ada. 3, 2 ada. 3, 2 di sini nggak ada. 4, 1 ada. 4, 1 di kejadian B ini nggak ada. Maka dikurang dengan 0. Seandainya ada yang sama, berarti dikurang berapa yang sama ya? Berarti jawabannya 4 ditambah 4 berarti 8/36. Atau kalau kita sederhanakan jadi 2/9. Berarti jawabannya adalah B. Oke, lanjut soal nomor 14. Pada soal nomor 14, setumpuk kartu bridge yang terdiri dari 52 kartu. Berarti kartu bridge itu nama lain dari kartu remi ya. Berarti karena kartu remi berarti NS-nya tadi ada 52 tanpa joker ya. Sebuah kartu diambil secara acak. Jadi kalau sebuah kartu diambil secara acak berarti NS-nya langsung 52 kalau pengambilan 1. Tapi kalau misalnya dari setumpuk kartu remi diambil 2 buah kartu secara acak, maka kalau diambil 2 buah kartu secara acak NS-nya nggak bisa langsung. Berarti kombinasi dari 52 diambil 2. Ini kalau seandainya diambil 2. Tapi di sini kan diambil 1, berarti langsung aja NS-nya 52 kalau pengambilan 1, nggak usah pakai kombinasi. Sekarang peluang munculnya kartu raja atau king, kartu king atau wajik. Nah, di sini ada 2 kejadian. Kejadian pertama itu munculnya kartu king. Ada berapa kartu king di sini? Ada 4. Benar ya, ada 4 ya. Siapa aja? King diamond, king hati, king scope, sama king keriting. Ada 4. Sekarang atau kartu wajik, berarti B itu adalah kejadian munculnya kartu wajik. Ada berapa kartu wajik? Kartu wajik itu bentuknya diamond ya. Kartu wajik itu bentuknya diamond. Ada berapa diamond tadi? Ada 13 ya. Maka peluang A atau B, apa rumusnya tadi? Peluang A ditambah dengan peluang B dikurang dengan irisan A irisan B. Peluang A, ada berapa NA-nya? Ada 4. 4/52 ditambah peluang B.
Peluang B berarti wajik tadi ada 13 ya. 13/52 dikurang. Ada nggak irisannya? Dia itu king dan juga wajik. Ada nggak king wajik? King juga wajik. Ada ya king wajik. Ada berapa king wajik? Ada 1. Benar kan? King wajik ada 1. Maka dikurang 1/52. Dianya king juga wajik. Itu namanya irisan king wajik. Berarti jawabannya ini sama aja dengan 13 ditambah 4 berarti 17 ya. 17 dikurang 1 16. Berarti jawabannya 16/52. Jadi jawabannya adalah C. Oke, lanjut nomor 19. Jadi soal nomor 19 di sini dalam sebuah kotak. Jadi ini ada 2 kotak ya. Ini kotak pertama. Isinya bola merah ada 4, terus bola putih ada 3, terus ada kotak yang lagi. Ini kotak kedua bola merahnya ada 7, bola putihnya ada 2. Dari masing-masing kotak diambil 1 buah bola secara acak. Nah, 1 buah bola secara acak. Berarti NS yang A dulu. NS yang A berarti ada berapa bola di sini? Ada 7. Berarti kombinasi dari 7 diambil berapa? Diambil 1. Berapapun kombinasi 1, jawabannya itu bilangan itu sendiri. Jadi 7 ini NS yang pertama. Atau sudah saya katakan tadi, kalau pengambilan 1 bola nggak perlu pakai kombinasi juga nggak apa-apa. Sekarang NS yang kedua. Ada berapa bola di sini? Ada 9. Diambil 1, berarti NS-nya sama aja dengan 9. Karena kombinasi berapapun dengan 1, bilangan itu sendiri. Sekarang NA, apa yang jadi pertanyaan di sini? Peluang terambilnya 2 bola berwarna sama. Apa maksudnya berwarna sama? Berwarna sama itu bisa jadi merah dan merah. Jadi yang pertama terambil merah, yang kedua terambil merah, atau bisa saja putih dan putih. Benar kan? Nah, sekarang merah. Ada berapa merah di kotak 1? Ada 4. Berarti 4/7. Dan dalam matematika tuh dikali. Merah di kotak 2. Merah di kotak 2 ada berapa? 7. 7/9. Atau dalam matematika ditambah. Peluang putih. Putih ada berapa di kotak 1? Putih kotak 1 3. 3/7 dan dikali putih di kotak 2. Di kotak 2 putih ada 2. 2/9. Jadi jawabannya ini 7 kali 4, 28/63 ditambah dengan 2 kali 3, 6. 6/63. 28 ditambah 6 berarti 34/63. Berarti jawabannya adalah A ya. Lanjut soal nomor 22 ya. Jadi di soal nomor 22 ini dalam sebuah kotak katanya di sini berisi 4 bola merah. 4 bola merah, berarti daftar dulu. Bola merah di sini ada 4, bola putih ada 3, bola hijau di sini ada 5. Diambil 2 buah bola sekaligus secara acak. Berarti kita tentuin dulu NS. Jadi selalulah kalau kerjain soal peluang, terutama soal berhubungan dengan bola, dadu, tentuin dulu NS-nya. Jangan langsung kayak kepinteran nentuin NA ya. Jadi NS itu jumlah semuanya secara keseluruhan. Ada berapa bola di sini? Ada berapa ini bola di sini? Ada 12. Berarti dari 12 diambil 2 buah bola. Berarti kita pakai kombinasi. Bola di kota ada 12, diambil 2. Kan dalam sebuah kota ada 4 bola merah, 3 bola putih, 5 bola hijau. Berarti ada 12 bola, diambil 2 buah bola. Berarti secara keseluruhan. Jadi kombinasi dari 12 bola diambil 2 bola. Berarti NS-nya berapa di sini? Berarti ini sama aja dengan 12 faktorial per 12 dikurang 2, 10 ya. 10 faktorial dikali 2 faktorial. Berapa ini jadinya? 12 faktorial, 12 dikali 11. Habis 11, 10. 10 sama 10 faktorial habis. 2 faktorial, 2 kali 1. Ini sama ini jadi 6. Berarti NS-nya di sini 66. Sekarang NA. Apa itu NA? Apa yang ditanya? Itu yang jadi NA. Peluang terambilnya bola hijau. Bola hijau. Hijau ada berapa di sini? Ada 5. Berarti kombinasi dari 5 diambil 2. Kan diambil 2 buah bola tadi.
Berarti ini sama aja 5 faktorial dibagi 5 dikurang 2, 3 faktorial dikali lagi 2 faktorial. 5 dibagi 3, 5 dikali 4. Habis 4, 3. 3 ketemu 3 habis, 2 faktorial 2 kali 1. 4 dengan 2 bisa disederhanakan jadi 2. Jadi jawabannya 10. Berarti peluang A itu NA per NS 10 per 66, atau kalau dikecil ke jadi berapa ini? 5 per 33. Oke. Lanjut soal nomor 23. Langsung aja ya, soal nomor 23. Dalam sebuah kotak katanya di sini ada 4 bola merah, berarti bola merah di sini ada 4 dan bola putih. Dari bola putih ada 5. Berarti ada berapa bola dalam kotak di sini? Ada 9. Diambil 3 buah bola sekaligus secara acak jari. Dari 9 bola ini akan diambil 3 buah bola. Berarti NS dulu cari. NS-nya berarti kombinasi dari 9 diambil 3. Ini sama aja 9 faktorial dibagi 9 dikurang 3, 6 faktorial dikali lagi 3 faktorial. 9 dikali 8 dikali 7, habis 7 6. 6 ketemu 6 habis ya. 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Berapa ini jawabannya? Ini sama ini jadi 3, ini sama ini jadi 4. Berarti jawabannya 12 kali 7 ya. 12 kali 7 berarti 84. Sekarang NA, apa yang ditanya? Itu yang jadi NA. Apa yang ditanya di sini? Peluang terambilnya 1 bola merah dan 2 bola putih. Berarti kombinasi. Merah, ada berapa merah? Ada 4. Diambil berapa? 1. Kan 1 bola merah. Dan dalam matematika tuh dikali, kombinasi. 2 bola putih. Putih ada berapa? Ada 5. Diambil 2. Berapapun kombinasi 1 itu bilangan itu sendiri. Jadi kombinasi 4, 1, 4 dikali kombinasi 5, 2. Berapa ini? Kombinasi 5, 2. 5 faktorial dibagi 5 dikurang 2, 3 faktorial kali 2 faktorial ya. 5 bagi 3, 5 kali 4. Habis 4, 3. 3 ketemu 3 habis, 2 faktorial 2 kali 1. Jadi jawabannya jadi 10. Ini jadi 10 ya, berarti NA-nya jadi 40. Berarti peluang itu NA per NS, berarti 40 per 84. Kalau sama-sama dibagi 4, jadi jawabannya jadi 10 per 21. Jadi jawabannya itu adalah E. Oke, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya rasa cukup sampai di sini video kali ini. Tetap semangat walaupun belajar masih dalam kondisi daring. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.